5 orang anak menghilang secara misterius di Gunung Waryong, Daegu, Korea Selatan. Kabar menghilangnya kelima anak ini dengan cepat menjadi berita nasional. Seluruh negeri gempar dan berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi kepada 5 anak malang tersebut. Pihak berwenang mengerahkan lebih dari 300.000 petugas untuk melakukan pencarian. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga sekian tahun berganti, belum ada petunjuk mengenai keberadaan 5 anak tersebut. Hingga pada suatu hari, 11 tahun setelahnya, seorang warga menemukan lubang galian mencurigakan di belakang Gunung Waryong. Lantas, apa yang terjadi pada 5 anak ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. 이렇다. 이젠 고마 막 무너졌죠. 가면서 약간 얘기했지만 현실대로 운선은 슬퍼도 현실을 받아들여야 된다고 나는 생각을 했습니다. Pada 26 Maret 1991, diadakan pemilihan anggota Dewan Serentak untuk pertama kalinya dalam 30 tahun di Korea Selatan. Semua warga sibuk dan hari itu menjadi hari libur nasional. Karena sekolah-sekolah digunakan sebagai tempat pemungutan suara, maka semua anak-anak diliburkan. Ke-6 orang anak, Woo Chol-won, Cho Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chang-in, Kim Jong-sik, dan Kim Tae-ryong memutuskan untuk menghabiskan waktu libur mereka dengan mencari salamander. Salamander adalah spesies lokal jenis hewan amfibi dengan bercak garis di tubuhnya yang suka bersembunyi di celah kayu yang sudah mati. Biasanya, anak-anak menangkap hewan ini dengan membakar kayu tempat persembunyian mereka hingga salamander akan keluar merangkap dari celah-celah kayu tersebut. Ke-6 orang anak tersebut pergi berjalan menuju Gunung Waryong yang letaknya tak jauh dari perumahan tempat tinggal mereka di daerah Daesu, kota Daegu. Gunung setinggi 300 meter itu merupakan tempat yang familiar bagi warga daerah Daesu, juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak perumahan yang tinggal di sekitarnya. Hari itu, tepat pukul 9 pagi, ke-6 orang anak laki-laki yang berusia antara 9 sampai 13 tahun itu menaiki gunung tersebut. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu ibu dari Kim Tae-ryong, dan saat itulah Kim Tae-ryong yang belum sarapan disuruh kembali oleh orang tuanya. Kim Tae-ryong melambaikan tangan kepada teman-temannya dan kembali pulang mengikuti ibunya dengan wajah murung. Tanpa diduga, hal ini telah menyelamatkan hidupnya. Maka pulanglah Kim Tae-ryong untuk menyantap sarapannya, sementara kelima anak lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Waryong. Dan saat itu adalah saat terakhir kelima anak itu terlihat. Begitu memasuki gunung, mereka tak pernah kembali. Hari mulai sore dan orang tua Woo Chol-won mendapatkan telepon dari guru taekwondo Chol-won yang mengatakan bahwa anaknya tidak datang menghadiri kelas taekwondo pada jam 1 siang tadi. Mulai merasa khawatir, orang tua Chol-won memutuskan untuk mencari anaknya. Ketika hari mulai gelap, ia bertemu dengan orang tua keempat anak lain yang juga sedang mencari anak mereka yang tak kunjung pulang. Berdasarkan keterangan warga sekitar, mereka terakhir kali melihat kelima anak tersebut saat menaiki Gunung Waryong. Hari sudah malam, suhu semakin rendah dan hujan mulai turun. Bersama-sama, para orang tua dibantu warga desa pergi membawa obor dan senter mencari kelima anak itu ke atas gunung tersebut. Mereka mulai khawatir karena tempat tujuan para anak laki-laki itu adalah kolam besar di sisi gunung dan tepat beberapa jarak di atasnya adalah pangkalan militer yang menjadi tempat latihan tembak para tentara. Juga berdasarkan keterangan salah satu anak bernama Ham Sung-han yang juga pergi ke gunung bersama teman sekelompoknya, ia mendengar 2 kali suara jeritan yang sangat keras dalam jangka waktu 10 detik, dan itu diperkirakan pada pukul 11.30 siang. Pencarian dilakukan selama 1,5 jam dan pada pukul 8 malam karena tak kunjung menemukan jejak atau tanda-tanda apapun, para orang tua akhirnya membuat laporan kehilangan anak mereka kepada polisi. Sayangnya, karena hari itu adalah hari pemilu nasional, maka sebagian besar petugas kepolisian dikirimkan untuk menjaga tempat pemungutan suara. Maka tindakan pencarian pada fase awal laporan tidak terlakukan secara maksimal. Hanya beberapa polisi yang dikirimkan untuk melakukan pencarian. Dan tetap,
tidak ada petunjuk atau tanda-tanda apapun mengenai keberadaan 5 anak ini. Polisi mengatakan kepada para orang tua bahwa mungkin saja anak-anak itu lanjut pergi bermain ke tempat lain dan tidak sempat memberi kabar kepada orang tua mereka. Dan mungkin saja sebentar lagi mereka akan tiba di rumah. Tetapi para orang tua tidak merasa demikian. Feeling mereka kuat bahwa sesuatu telah terjadi kepada anak-anak mereka. Rasa frustasi akibat tak ada petunjuk apapun mulai berubah menjadi kepanikan. Para orang tua mulai menyalahkan satu sama lain karena tidak melakukan pengawasan kepada anak masing-masing. Hari-hari berlalu dan masih belum ada tanda-tanda apapun mengenai keberadaan 5 anak tersebut. Polisi dibantu oleh relawan juga warga sekitar untuk melakukan pencarian. Patroli dilakukan di atas pegunungan dan daerah sekitarnya. Mungkin saja anak-anak itu terjebak di suatu tempat. Di tengah rasa ketakutan para orang tua, tiba-tiba pada hari keempat pencarian anak mereka, salah satu orang tua mendapatkan telepon mengerikan dari pria tak dikenal yang mengatakan bahwa kelima anak itu ada bersamanya dan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Pria tersebut lalu memberikan titik lokasi untuk melakukan penebusan dan menyuruh para orang tua untuk membawa uang tebusan dalam jumlah yang besar jika ingin kelima anak tersebut selamat. Mereka lalu tiba di lokasi yang dimaksud bersamaan dengan uang tebusan yang diminta. Polisi dan para orang tua menunggu dan terus menunggu hingga akhirnya mereka menyadari tidak ada seorang pun yang datang. Mereka pun mulai bertanya-tanya apakah kelima anak tersebut benar-benar disekap ataukah hanya ulah orang iseng yang sengaja mempermainkan mereka. Bagaimanapun juga, hal ini menghancurkan harapan para orang tua yang tadinya telah percaya bahwa anak-anak mereka akan selamat. Seminggu setelahnya, berita mengenai hilangnya kelima anak laki-laki itu mulai mendapatkan perhatian media. The Missing Frog Boys menjadi headline utama pada majalah, koran, dan media tulis lainnya. Foto-foto kelima anak tersebut tersebar di jalan raya, warung telepon, hingga semua stasiun. Berita kehilangan ini dengan cepat menjadi topik nasional dan banyak orang mulai bersimpati dan ikut melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu para keluarga menemukan anak-anak mereka. Namun penyelidikan tak kunjung membuahkan hasil apapun. Publik mulai ketakutan dan para orang tua mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan yang dilakukan oleh polisi. Menurut mereka, polisi mencoba menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Polisi hanya menyebarkan brosur berisi foto kelima anak tersebut dan berasumsi bahwa kelima anak itu mungkin melarikan diri tanpa ada bukti apapun yang mendukung asumsi tersebut. 인적 상황 같은 것이 썩 흡족하진 않으시죠, 솔직히. 하니까 워낙 단서가 없어가지고 이사 저 진척할 수가 없다 하는 말까지도 우리 보호자들한테 했습니다. 마지막으로 내가 말씀드리고 싶은 것은 이 전단을 보시면 아시겠지만은 처음에부터 시작해가지고 계속 전단은 실종으로 이렇게 내나왔습니다. 그런데 마지막 이번에 당국에서 내놓는 거 10만 장 정리해 뿌리는 거는 완전히 돌려가지고 가출로 몰아붙여가지고 이렇게 나왔습니다. 그러면은 우리 보호자 저의 입장에서는 이 사건을 마무리 지우자, 가출로 없애가지고 마무리 지우자 하는 엉터리 없는 수사 당국의 행보라고 밖에 볼 수 없습니다. Menghilangnya kelima anak ini secara misterius tanpa ada petunjuk apapun memberikan tantangan besar bagi pemilihan anggota dewan yang baru saja selesai. Untuk mendapatkan dukungan lebih banyak dari anggota parlemen, para calon ini berlomba-lomba menyuarakan pencarian kelima anak tersebut. Beberapa di antaranya bersama-sama mengajukan petisi kepada pemerintah Korea Selatan meminta negara untuk membantu menemukan kelima anak laki-laki itu. Media tak henti-hentinya memberitakan kabar mengenai hilangnya kelima anak tersebut, hingga The Missing Frog Boys akhirnya sampai ke telinga Presiden Roh Tae-woo. Presiden lalu mengeluarkan pernyataan untuk memerintahkan penyelidikan dilakukan lebih intens. Ia menugaskan 300.000 petugas polisi dan anggota masyarakat untuk membantu pencarian. Para relawan juga membantu dengan mengumpulkan donasi untuk mendanai penyelidikan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh publik, juga presiden, polisi mulai berusaha keras melakukan penyelidikan. Namun beberapa bulan telah berlalu sejak hilangnya kelima anak laki-laki itu, beberapa bukti atau petunjuk mungkin juga telah menghilang. Meskipun polisi telah dikerahkan dalam jumlah yang besar, bahkan dibantu oleh relawan dan anggota masyarakat, tetapi tak ada bukti apapun yang ditemukan. Penyelidikan di Gunung Waryong bahkan telah dilakukan sebanyak 500 kali.
Sungai dan saluran air terdekat juga telah diselidiki polisi, tetapi hasilnya tetap nihil, tak ada petunjuk apapun. Para ayah dari kelima anak yang hilang ini membuat keputusan yang tak terduga. Mereka memutuskan berhenti dari pekerjaan, lalu menyewa sebuah truk, dan pada sisi samping truk tersebut mereka menuliskan, "Tolong bantu kami menemukan anak-anak kami yang hilang." Mereka juga mencetak foto kelima anak laki-laki itu dan mulai berkeliling negara mencari anak-anak mereka yang hilang. Para ayah membagikan pamflet kepada setiap orang yang mereka temui di setiap kota, melakukan setiap kesempatan wawancara oleh media, dan terus melanjutkan upaya demi mendapatkan informasi apapun yang mungkin dapat membantu dalam penyelidikan. Dalam tur pencarian itu, mereka ditemani oleh Ketua Organisasi Nasional Pencarian Anak dan Keluarga yang Hilang, Na Jubong, menyaksikan kesakitan dan kehancuran yang dirasakan oleh para ayah anak-anak malang itu. Ayah Kim Yong-gyu mulai ketergantungan mengonsumsi obat tidur. Ia tak bisa beristirahat dengan baik karena terus memikirkan anaknya. Ayah lainnya melampiaskan kemarahan mereka dengan mengonsumsi alkohol. Sungguh tak bisa digambarkan bagaimana rasa sakit dan rasa kehilangan yang mereka hadapi. Setelah beberapa waktu melakukan tur pencarian kelima anak mereka, para ayah anak-anak itu mulai kehabisan uang dan memutuskan kembali ke desa untuk bekerja. Dan dalam 2 tahun penyelidikan, kasus ini tidak menemukan titik terang apapun. Beberapa saat setelahnya, suatu peristiwa mengejutkan terjadi, di mana seorang psikolog kriminal tiba-tiba menyatakan bahwa pembunuh dari kelima anak tersebut adalah ayah dari Kim Jong-sik. Di mana pada hari kejadian menghilangnya kelima anak itu, ayah Kim Jong-sik juga tidak berada di rumah selama 3 jam. Psikolog bernama Kim Jong-un itu mengatakan bahwa mayat kelima anak itu dikuburkan di bawah rumah Kim Jong-sik. Karena ia merupakan psikolog lulusan universitas ternama Amerika Serikat, orang-orang mempercayainya. Polisi lalu mulai menggali lantai rumah Kim Jong-sik setelah menemukan sepasang sepatu di toilet. Tetapi setelah dibongkar, ternyata tidak ada apapun di sana. Karena pernyataan hoaxnya, Kim Jong-un segera diamankan oleh polisi untuk mencegah tindak amuk massa atas kebohongan yang ia sebarkan. Tahun berganti tahun, tak kunjung ada informasi atau hasil apapun dalam penyelidikan kasus ini. Polisi mulai sibuk menyelesaikan kasus-kasus baru. Orang-orang mulai melanjutkan hidup mereka masing-masing dan kasus The Missing Frog Boys secara perlahan mulai terlupakan. Beberapa orang berpikir bahwa kasus ini tidak akan pernah terselesaikan. Hingga pada tahun 2002, 11 tahun setelah hilangnya kelima anak laki-laki itu, sesuatu muncul ke permukaan. Hari itu, pada tanggal 25 September, 2 orang warga daerah tersebut tengah mendaki Gunung Waryong hendak mencari buah pohon ek di sisi gunung tersebut. Dan saat itu, ia melintasi sebuah tumpukan yang aneh, tumpukan tulang dan baju-baju yang telah sobek terletak di antara beberapa batu. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan melakukan penggalian secara menyeluruh di sekitar area tersebut. Semua orang bingung dan tak menduga. Setelah sekian lama, setelah ratusan kali pencarian dilakukan di daerah tersebut, polisi tak menemukan apa-apa, dan tulang belulang kelima anak tersebut baru ditemukan sekarang. 내가 학교에서 일을 하고 있을 때였을 거예요. 그런 좀 코미디 같은데 어쩔 수 없는 상태였고 전문가가 아니니까 처음 발굴했을 때 경찰은 마구잡이로 보이는 대로 이제 드러낸 거죠. 약간 우스운 이야기는 경찰은 경찰이 긴 뼈는 긴 뼈대로 모으고 두개골도 이렇게 모으는 그런 아주 이상한 형태가 되어버린 것이죠. 그러나 만약 전문가가 발굴했다면 한 사람 몫으로 발굴이 되잖아요. 한 2-3시간 정도 그렇게 이제 잘못된 형태가 일어났다는 겁니다. 너무 눈물로 많이 흘러. 너무 가슴 아팠지. 애들이 그래 이걸로 뼈는 뼈대로 머리는 머리대로 이거는 이걸대로 있다고 내가 내놓고 부모들 보고 만나 이거 하니까 부모로서는 뭐 더 이상의 분하다 소리 이외엔 더 할 수도 없는 제주고 법을 가지고 있는 경찰들이 그지를 하니까 무슨 부모가 무슨 말로 하겠습니까 그래. Penyidik mengatakan bahwa anak-anak itu mungkin meninggal akibat cuaca dingin gunung tersebut. Tetapi rasanya hal itu tidak mungkin karena semua anak-anak itu mengenakan pakaian yang hangat.
Dan yang paling mengejutkan, puluhan peluru ditemukan berhamburan bersamaan dengan penemuan kerangka tulang belulang tersebut. Seharusnya penyelidikan mendalam dilakukan terhadap penemuan-penemuan tulang belulang tersebut, tetapi polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa anak-anak itu mungkin mati karena kedinginan. Hal ini semakin tidak masuk akal karena Gunung Waryong bukanlah suatu gunung besar dengan jalan yang rumit. Gunung tersebut hanya seperti tempat bermain bagi anak-anak yang tinggal di daerah tersebut. Jadi tidak akan mungkin jika mereka kehilangan arah dan memilih tetap bertahan di gunung tersebut hingga mati kedinginan. Berdasarkan penemuan ini, polisi dan pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengungkap kasus ini dengan melibatkan lebih dari 20.000 penyelidik khusus untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada kelima anak ini dan yang paling penting siapa pelakunya. Beberapa keanehan juga semakin menimbulkan tanda tanya. Daerah bermain anak-anak itu harusnya berada di sisi gunung dekat perumahan warga, tetapi kerangka mereka justru ditemukan di sisi seberang di balik gunung tersebut. Selanjutnya, ketika kerangka anak-anak ini ditemukan, pada beberapa tengkorak terdapat bekas luka hantaman yang terlihat cukup jelas. Pada tengkorak Woo Chul-won yang paling tua dari kelima anak ini, ditemukan 2 lubang yang cukup jelas, dan pada salah satu lubang tersebut ditemukan sebuah peluru. Sedangkan lubang lainnya tampak seperti lubang yang diakibatkan oleh tusukan benda tajam. Demikian juga dengan tengkorak Kim Jong-sik. Pada bagian mata kanannya terdapat retakan-retakan yang nampak seperti bekas pukulan yang sangat keras. Tidak hanya itu, tulang pergelangan tangannya juga pecah. Para ahli mengatakan bahwa mungkin saja ia berusaha menahan pukulan yang sangat keras dengan tangannya hingga menyebabkan tulang tangannya hancur. Pada tengkorak Kim Yong-gyu terlihat seperti ia telah ditonjok dengan sangat keras oleh kepalan tangan yang menyebabkan retak pada tengkoraknya. Bajunya juga ditemukan dalam kondisi yang sobek seperti bekas diseret-seret. Sedangkan tengkorak kedua anak lainnya, Park Chang-in dan Cho Ho-yeon terlihat cukup normal. Para ahli mulai menyimpulkan kejadian bahwa pelakunya mungkin hanyalah satu orang. Tetapi jika satu orang saja, bagaimana mungkin kelima anak ini ia tangkap secara bersamaan? Peluang 1 atau 2 orang anak berhasil kabur dan lolos sangatlah besar. Ini berarti bahwa si pelaku telah memancing kelima anak itu dengan baik. Investigator mengatakan bahwa kemungkinan besar si pelaku bukanlah orang biasa, melainkan orang yang memiliki background militer. Karena saat ditemukan, tulang belulang tersebut dalam kondisi terikat. Dan yang paling meyakinkan polisi adalah karena ikatan yang digunakan adalah bentuk standar ikatan militer. Orang-orang juga berspekulasi karena tempat bermain anak-anak ini dekat dengan kamp latihan tembak para tentara. Mungkin saja salah satu anak mati kena tembak secara tak sengaja. Lalu untuk menghilangkan jejaknya, mereka juga langsung menembak 4 orang anak lainnya. Rumor mulai menyebar mengenai hal ini dan menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Para ahli mengatakan bahwa kasus ini bukan merupakan kasus pembunuhan biasa, melainkan kasus pembunuhan yang sangat brutal dan sangat berbahaya. Kemungkinan si pelaku juga sudah membunuh orang lain dan ia masih belum tertangkap. Ia juga tidak punya hubungan apapun dengan kelima anak laki-laki itu, yang berarti tidak ada motif khusus di balik tindakannya. Berdasarkan hukum di Korea Selatan, penyelidikan sebuah kasus kriminal hanya berlaku selama 15 tahun saja. Artinya, dalam 15 tahun setelah kasus itu dibuka dan tidak berhasil terungkap, maka kasus akan diputihkan. Dan pada tahun 2006, kasus The Missing Frog Boys resmi ditutup. Sekarang, jika mungkin saja pelaku berhasil ditangkap, maka hukum tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Meski demikian, para orang tua anak-anak ini merasa sedikit lega karena mereka bisa menemukan anak-anak mereka walau yang tersisa hanyalah tulang belulang saja. Mereka akhirnya bisa mengantarkan anaknya masing-masing ke dalam peristirahatan dan melakukan upacara pemakaman yang layak bagi mereka. Setelahnya, para orang tua ini bersama-sama menaburkan abu kremasi kelima anak mereka di Sungai Nagong. Park Gon-soo, ayah Chanin, berbicara kepada media mengapa mereka memutuskan untuk melakukan hal itu. Ia mengatakan, mereka adalah sahabat yang mati bersama. Jadi kami ingin mereka tetap bermain bersama hingga di akhirat. Kasus ini memberikan pengaruh yang luas bagi masyarakat Korea Selatan. Banyak film diadaptasi dari kasus menghilangnya kelima anak ini. 2 diantaranya yang terkenal adalah Go Home Frog Boys dan The Children. 경찰이 자기가 마땅히 해야 할 일을 제대로 하지 못해가지고 현장을 훼손해서 그 원인을 밝혀내는데 지장을 초래했다고 한다면 명백한 잘못 아닙니까? 대두되고 그러다 보니까 그때서부터
경찰은 왜 자꾸 군이 저러는데 군하고 관련된 그쪽 수사를 못하고. Kasus ini menjadi salah satu misteri terbesar di Korea Selatan yang meninggalkan banyak tanda tanya dan keraguan hingga hari ini. Siapa pembunuh kelima anak-anak ini? Mengapa begitu banyak hingga ratusan ribu petugas telah mencari di Gunung Waryong tetapi tak menemukan jejak apapun? Apa motif si pembunuh? Mengapa ada lusinan peluru di sekitar mereka? Mengapa si pembunuh mengikat tangan dan kaki mereka secara bersamaan? Yang jelas, semua orang meyakini bahwa pembunuhnya adalah orang yang mahir dan berpengalaman karena berhasil melakukan pembunuhan yang sangat sempurna tanpa meninggalkan jejak apapun. Kebenaran mengenai The Missing Frog Boys tidak pernah terungkap. Dengan semua konspirasi dan ketidakpastian dalam kasus ini, para keluarga hanya meyakini bahwa seseorang atau mungkin beberapa orang di luar sana pasti mengetahui kebenarannya. Semua anak adalah jantung dan jiwa dari setiap orang tua. Melihat anak-anak bertumbuh dengan baik adalah kebahagiaan semua orang tua di dunia. Tetapi beberapa hal terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah mungkin ada konspirasi atau ada hal-hal yang ditutupi pada kasus ini? Coba berdiskusi dan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. See you on the next video.